kok anak Tuhan bisa depresi gitu kan. Bukan berarti rumusnya orang Kristen punya Tuhan, percaya Tuhan sama dengan mental kuat, sekuat baja gitu, nggak Imun bisa. dari depresi Iya, dan sebagainya gitu. waktu Kalia bilang emang pasti banyak sih ya pergumulan-pergumulan cewek yang mungkin bukan cuma sekedar cewek aja yang tahu, tapi meskipun cowok tahu tuh cowok nggak relate gitu ya. Itu gimana caranya, tapi dia kuat banget ya gitu. Mm-mm. Hal-hal kayak gitu yang bikin aku jadi amazed sama Tuhan, tapi aku juga jadi belajar dari pribadinya mereka. Justru awal mula si ladies, di saat aku nggak baik-baik aja, aku depresi kan ya, kayak dokter menyatakan kamu depresi gitu. Maksudnya pikiran kita tuh bukan pikiran kita itu bukan semata-mata di bawah kontrol kita gitu loh. Hai guys, welcome to Chill. Anything you can spill? Chill, balik lagi kita sama Kalia hari ini. Dan kita akan bahas tentang, Kita masih agak berkaitan ya sama topik sebelumnya. betul, Kan sebelumnya itu kita bahas tentang Yuk baca Alkitab. Dan kalau misalnya kalian udah buka IG-nya, kalian pasti tahu kalau misalnya Yuk baca Alkitab itu ada temennya nih, rekannya. rekan. Rekannya itu Betul. apa? Ayo. Namanya adalah Ladies Yuk Yuk Baca Baca Alkitab. Alkitab. Nah, jadi emang aku juga pas kita research juga aku penasaran sih kayak, oh kok ada Iya, ada bedanya versi gitu. ladiesnya nih. Iya, benar. Berarti ada dong perbedaan apa ya, menjadi Murid gitu ya. murid versi perempuan gitu. Iya benar. Nah jadi kita mau tanya Kalia dulu nih pertama, kenapa apa dorongannya memulai Yuk Baca Alkitab yang versi ladies gitu. Mungkin kalau versi ladies tuh lebih ke komunitas ya, Oke. lebih ke komunitas. Mm-mm. Dan Ladies You Baca Alkitab itu muncul tuh, wah ini lupa inget sih 2021 ke 22 kayaknya, Mm-mm, gitu loh. mm-mm, Oke. Kayaknya ya kalau nggak salah ingat. Oke, nggak apa-apa. Nah itu sekitar itu, dan itu dibangun sebenarnya untuk memperlengkapi wanita-wanita yang ada gitu. Oke. Karena kadang di komunitas yang bercampur umum dalam tanda kutip, kita tuh susah untuk sharing tentang yang cuman cewek aja yang tahu gitu. Yang kayak hal-hal yang bersifat insecure-nya cewek gitu-gitu kan. Itu sangat dibutuhkan ya gitu. Maksudnya untuk kita tuh bisa bertumbuh bersama gitu. Kita akarnya kita tuh firman gitu, sehingga ya balik lagi kita nggak goyang jadi cewek, kita nggak gampang untuk menjual Tuhan demi yang pengakuan, demi doi yang beda agama, kayak gitu-gitu ya, maksudnya kayak gitu, gitu. Jadi kayak bener. Itulah awal mula berdirinya gitu, supaya wanita-wanita itu kenal firman, bertumbuh di firman. I see, ya. Berarti kita sebagai host Chill ya, Feb, kita tahu betapa perbedaan jauhnya, perbedaan antara cewek dan cowok ya. Jadi kayak Betul. emang waktu Kalia bilang emang pasti banyak sih ya pergumulan-pergumulan cewek yang mungkin bukan cuma sekedar cewek aja yang tahu, tapi meskipun cowok tahu tuh cowok nggak relate gitu ya. Gitu. Jadi emang awalnya tuh terbangun karena kayak merasa perlu ada komunitas gitu ya untuk para perempuan gitu. I see. Oke. Menarik banget sih. Aku sendiri sebenarnya juga lagi mencari sesekali, maksudnya sekali tuh kadang-kadang hilang muncul gitu, kayak pengen ada satu komunitas gitu yang lebih deket gitu. Dan ya mungkin itu kebutuhan yang banyak dimiliki perempuan gitu ya, untuk ada dalam satu komunitas bisa sharing-sharing tentang perjalanan iman gitu ya. Oh, I see. Nah, selain itu ada lagi nggak Kak cerita di balik Ladies You Baca Alkitab ini gitu? Mau yang mana dulu nih? Ada berapa tuh berarti? Ada banyak nih. Yang mana ya? Boleh deh dari Kalia pilih deh. Mungkin kayak seiring perjalanan bisa ceritain deh kayak naik turunnya gimana gitu. Ada mungkin kayak secara kronologis gitu, kayak ada obstacle apa gitu yang dihadapi gitu. Dalam diriin komunitas itu tuh lebih ke arah kayak kitanya yang harus berkuat sama Tuhan sih. Kenapa? Oke. Karena kita ngadepin orang tuh yang banyak dengan latar belakang berbeda, sifatnya berbeda, karakter dia beda, habitnya beda, bahkan ada yang keras kepala, ada yang lembut banget,
ada yang lama banget jalannya. Dan itu semua jadi adaptasi gitu, karena aku orang yang sat gitu. Kayak aku udah tahu aku harus kemana gitu. Aku tuh tipikal yang kayak cepet gitu, geraknya cepet gitu, dan aku harus mengerti ketika ada orang-orang tertentu yang nggak apa-apa dia progresnya satu, tapi yang penting dia berprogres gitu. Emang itu progresnya dia gitu. Jadi bukan cuman mereka belajar dari aku, tapi aku justru belajar dari mereka tanpa mereka tahu. Yang nonton kalau ladies jangan sombong kalian ya. Tapi kayak maksudnya ya aku tuh kadang demen gitu ketika mereka curhat kayak gini-gini, terus aku jadi belajar dari mereka. Oh ya gitu, mereka tuh hebat banget gitu, maksudnya bisa ada di titik sampai hari ini gitu. Bayangin misal gitu ya, yatim piatu, terus dia harus kuliah, kerja, ngidupin adik-adiknya. Aku secara logika aku sendiri itu gimana caranya, tapi dia kuat banget ya gitu. Hal-hal kayak gitu yang bikin aku jadi amazed sama Tuhan, tapi aku juga jadi belajar dari pribadinya mereka. Kendalanya banyak, ada yang kayak nggak terima ditegur, misal kayak mereka nanya pendapat dikasih jawaban bilangnya hakimin gitu, padahal aku bilang aku bukan menghakimi, udah tulis dulu nih, udah klarifikasi dulu nih di awal. Tapi memang aku ngerti perasaan kamu kayak gini, tapi kamu juga harus mengerti kalau orang itu juga masa disakitin lewat kata-kata kamu yang ini, misal kayak gitu. Itu kan aku udah embrace perasaan dia dulu gitu, tapi tetap aja dia merasa oh lu hakimin gue gitu. Ya aku nggak urusan sama yang kayak gitu, karena menurut aku yang aku sampein itu ya kebenaran. Tapi kalau dia tidak bisa menerima itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Aku nggak pernah terus ada kalanya ladies tuh sepi cuman 7 orang 8 orang itu udah yang sama yang bantu pelayanan gitu ya. Aku nggak pernah mikirin itu lagi sekarang, karena fokusku bukan jumlahnya yang hadir. Kalau mereka nggak kenal Tuhan ya percuma nih, aku bilang gitu. Dan aku selalu bilang kayak jangan lihat akunya, jangan pernah ngelihat aku as a mentor kalian. Mungkin aku mentor, tapi aku juga manusia yang nggak sempurna gitu loh. Karena kalau mereka lihat akunya terus, mereka bakal kecewa. Mereka akan kecewa kok, cepet atau lambat gitu. Betul, karena betul. Maybe ada kata-kata aku yang aku tipikal yang to the point kalau ngomong, nggak bisa dialusin dikit, nggak bisa gitu. Malah jadi aneh gitu, kayak misal pokoknya ini salah ya salah gitu. Nggak bisa kayak ya jadi abu-abu kan itu gitu loh. Ya jadi aku nggak bisa main di gray area gitu. Jadi kayak aku lebih ke arah kayak ya udah lu mau denger nggak ya udah. Intinya gue say sorry, nggak niat hakimin, udah ditulis dulu nih. Karena nih kalau di screenshot viral lagi nih kan gitu, sekarang bahaya gitu kan. Terus dia dipotong lagi yang bagian bawahnya doang. Iya, itu kan dia. Sekarang sering nih cut yang kayak bagiannya yang kontroversial doang. Nah gitu, jadi itu gitu. Ada masa-masa dimana kayak kehidupanku lagi nggak baik-baik aja gitu, tapi aku harus tetap melayani mereka. Itu juga salah satu yang itu struggle banget gitu ketika aku dengar aku sendiri cari kerja lagi susah, and then aku lihat anak mentorku dapat kerja gitu. Tapi aku jadi diingetin, bisa nggak kamu bahagia atas kebahagiaan orang lain? Oh iya Tuhan. Jadi aku lihatnya beda. Oh kalau dia Tuhan kasih, aku pun akan Tuhan kasih gitu. Mindsetnya lagi-lagi mindset balik lagi mindset guys gitu. Bukan yang negatif, tapi ubahnya ke yang positif. Aku tadi ada penasaran dikit sih Cici. Jadi kan Cici tadi ada bilang ada yang kayak keras gitu kan, keras kepala segala macam. How you handle that, Cici? Kayak gimana Cici bisa menghandle mereka? Aku handle-nya gini loh. Aku tuh tipikal orang yang kalau dia mau cerita, aku tanya lu mau didengar atau lu mau gua komen. Karena orang dalam posisi lagi kalut, kalau aku kasih saran tuh nggak akan masuk juga nih. Benar sih. Dan kalau aku kasih saran juga, takutnya kalau dia nggak butuh, ini jadi penghakiman bagi dia. Emosional. Ya, jadi aku tanya. Tapi kalau yang keras kepala itu biasanya aku udah kayak, ya pilihan di tangan kamu, aku akan bilang gitu. Choose it wisely, aku bilang gitu. Pilih itu baik-baik. Terserah kamu. Kalau kamu ngerasa, oh ya, aku akan happy jalaninnya gitu ya, sama orang ini gitu ya. Padahal udah tahu red flag gitu misalnya kayak gitu, toxic gitu. Dan dia memilih itu, ya udah itu pilihan kamu. Kalau nanti kamu kenapa-napa, jangan salahin aku, nggak ingetin, aku bilang gitu. Aku cuma ngomong gitu. Ya orang keras kepala mau diapain lagi dong gitu, kayak cuman Tuhan. Aku nggak bisa ngubah orang, yang bisa ngubah orang tuh cuman Tuhan. Betul. Aku cuma bisa ngasih tahu apa yang benar, apa yang sesuai firman. Tapi kalau emang dia tetap berpegang sama keras kepalanya dia, itu udah bukan tugas aku sih.
Aku merasa gitu ya, karena kayak percuma juga kalau udah keras gitu loh. Iya. Cuma bisa aku doain supaya Tuhan yang ubah dia, I Tuhan see. ubah cara pikirnya, Tuhan ubah hatinya. Tapi kalau dari masalah itu dia nggak berubah juga, ya Tuhan punya cara lain ngubahnya. Mungkin bukan lewat aku. Kan ada yang menabur, ada yang menyiram, Ya, ya, tapi ada Tuhan yang yang memberi memupuk pertumbuhan gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin aku lagi nabur, tapi nanti ada yang siramin dia, mungkin dia agak berubah. Mungkin nanti di orang lain dia akan benar-benar berubah. Kita nggak pernah tahu gitu. I At see. least Keren. Cici udah ngelakuin job Cici lah. Iya, aku Ya, ngelakuin betul. bagian aku, sisanya Bagian Cici. bagian Tuhan. Betul, betul. Wah, berarti ini ya ada naik turunnya gitu ya perjalanan ketika maksudnya bikin komunitas tuh ketemu orang dengan berbagai background, berbagai sifat dan berbagai pergumulan gitu ya, dan ya cara mereka menghadapi masalah juga beda-beda gitu ya, dan Betul. dan selama menghadapi mereka juga bukan cuma mereka yang berproses, kalian pun berproses gitu ya, kayak ketika aku menghadapi orang yang kayak gini, gimana aku bisa bersikap gitu-gitu ya. Wah, itu keren sih. Terus BTW berarti ini tuh ada pertemuan online atau offline Zoom. gitu, Kak? Zoom doang, kita Zoom karena banyak yang gitu. di Papua, Bali itu kan nggak mungkin ya untuk iya, terbang Jakarta gitu. Oh. Jadi dia Zoom tiap Selasa, 2 Oke. minggu sekali, Oke. Selasa 2 minggu sekali di jam berapa, Kak? 7:30 biasanya. Oh, oke. Jadi stay tune di Ladies You Baca Alkitab ya, Kak, untuk dia ada ininya nggak kayak misalnya tiap Pendaftarannya Selasa, gitu. iya. Ada nggak daftar sih, tinggal masuk aja. Oh, jadi berarti kayak ada Zoom linknya. gitu. di blast Share. linknya Kalau- di Kalau iya. minta di DM langsung dikasih kayak gitu. gitu. Karena takut ada yang nyelinap tuh cowok, kadang kemarinan pernah Ya. ada, jadi kayak jangan deh. Oke. Gitu. Oh, I Kita nggak see. tahu. Oh, jadi DM aja ya guys, Ladies You Baca Alkitab Selasa 7:30, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, jadi ini sebenarnya bentuknya komunitas gitu ya. Nah, berarti kan Kalia tadi kan ya, Kalia juga udah bilang jangan lihat Kalia seorang gitu ya, tapi kan memang Kalia di sini ada perannya yang memulai gitu ya, sebagai mentor gitu. Kalia sendiri tadi Kalia juga udah sempat sebut ketika misalnya Kalia lagi nggak baik-baik aja gitu. Kalia sendiri pernah mengalami nggak situasi kayak lagi nggak baik-baik aja dan harus menghadapi gitu? Pernah. Oke. Justru awal mula si Ladies di saat aku nggak baik-baik aja. Itu kenapa tuh, Kak? Ya, jadi kayak 2021. Ya 2022 itu aku depresi kan ya. Kayak dokter menyatakan kamu depresi gitu. Depresinya juga mayor gitu. Jadi kayak aku, tapi puji Tuhan sih ya, aku nggak sampai yang kayak nyakitin diri aku sendiri gitu. Aku kayak masih sadar gitu, kayak maksudnya ya tubuhmu tuh bait Allah gitu. Maksudnya kayak, tapi kayak orang yang menarik diri dari semua pertemuan. Aku kan orangnya extrovert banget, jadi introvert banget gitu. Jadi kayak nggak mau gitu, kayak nggak mau ketemu orang gitu. Dan itu berlangsung lama, cukup lama untuk fight sama hal itu gitu. Aku juga tiba-tiba jerawatan, alergi gitu. Padahal dari kecil tuh ibaratnya kulitku tuh kulit yang mulus gitu. Itu pun jadi menambah depresinya Down gitu aku ya. Terus kayak tiap kali perih kalau pergi kerja gitu, kayak sampai kerja tuh udah merah-merah perih gitu. Jadi aku tuh kayak, Tuhan kok kayak gini sih gitu. Ada momen-momen dimana Tuhan kenapa kayak gini gitu. Ada momen-momen ketika abis ketawa-tawa gitu, aku mencoba gitu hari itu keluar sama teman-teman, keluar ketawa-tawa, ketemu, pulang aku nangis di kamar mandi, lagi mandi aku nangis gitu. Atau enggak aku momen-momen dimana gak bisa tidur, aku tuh selalu tidur di jam 5 subuh, bayangin. Terus jam 8 aku harus berangkat kerja waktu itu. Itu gak mungkin banget gitu. Dan aku gak bisa tidur memang, bengong. Ngapain kok ditanya bengong? Nggak ada yang dilakuin, bengong nangis gitu. Kayak semua hal di hidupku tuh kayak lagi di tahap hambar gitu. Kayak aku nggak tahu harus ngapain. Tuhan kasih kayak gini kok ke aku. Terus kayak mulailah perlahan muncul Ladies gitu. Muncul Ladies, terus aku bilang bisa nggak ya aku melayani gitu. Maksudnya aku lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Terus aku coba, aku bangun itu, akhirnya tercipta Ladies gitu kan. Tapi aku pun nggak ngomong sama mereka hari itu. Jadi mereka tuh nggak tahu gitu kalau pemimpin mereka tuh lagi depresi gitu. Mereka nggak tahu gitu.
mereka taunya oh Kak Lia hebat gitu, tapi mereka nggak ada yang tahu kalau aku tuh lagi up and down gitu. Aku juga ditolak sama komunitas gitu ya, karena masa lu kena mental illness sih gitu, lu tuh kurang doa Iya, ya, benar-benar. lu punya dosa kali yang lu tutupin gitu, kayak penghakiman semua gitu. So, kayak tapi di satu sisi aku menyadari gini, untuk aku bangun suatu komunitas aku butuh mentor gitu. Aku nggak bisa jalanin itu sendiri gitu. Singkat cerita, aku datang ke satu pendeta ini gitu ya, aku inget banget aku bela-belain jauh-jauh ke sana, terus aku masih kayak orang yang lagi hilang pengharapan, terus kayak ngeledek gitu, kayak minta tanda sama Tuhan gitu loh, yang kayak kalau dia nggak balas Tuhan ya udah berarti aku nggak usah kesana, yang kayak gitu. Tapi dibales, padahal aku tau DM dia tuh numpuk, nggak mungkin aku dibales gitu. WA dia tuh numpuk, nggak mungkin aku dibales dong. Ya berarti kan emang udah tanda harus kesana, dan aku udah siap nih kalau sampai dibilang kurang doa lagi, udah lah gue nggak usah nyari mentor gitu. Gue nggak usah punya mentor deh kayaknya gitu. Enggak loh, malah dia ngomong kalau tiga asisten dia yang lagi nemenin dia hari itu, anak Tuhan juga bisa kena mental gitu loh. Bener. Wah. Dia nggak menolak, dia nggak menghakimi gitu. Di situ aku kayak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Akhirnya aku spill sama ladies kayak aku tuh depresi gitu, kayak tapi aku nggak take a medicine, aku nggak ambil itu. Oke. Karena ya ini jangan diikutin ya, tapi kalau maksudnya gini loh, aku percaya banget sama tenaga profesional, aku percaya sama obat-obatan yang ada. Tapi memang mungkin di case aku merasa aku nggak butuh. Tapi kalau yang nonton ini mungkin mereka butuh, silakan go ahead selama dalam pengawasan dokter, silakan. Tapi aku ngerasa hari itu aku nggak butuh, karena aku tahu gini, Tuhan yang ciptain diri aku, Tuhan yang bisa memulihkan itu kembali gitu. Mungkin lama prosesnya, tapi aku fight gitu. Aku juga kayak di titik yang kayak pengen aku melayani iya, tapi di satu sisi gue tuh Tuhan ambil aja deh nyawaku. Tapi aku nggak mau bunuh diri karena aku tahu itu dosa gitu. Lucunya itu gitu, jadi kayak Tuhan aja yang ambil, kalau Tuhan yang ambil kan aku nggak dosa gitu. Ya kan. Terus hari itu tuh waktu masa-masa itu aku tuh tiap minggu tuh dengerin khotbah tuh ada kali deh 8 pendeta maybe 5 pendeta mungkin. Karena apa, kayak aku nggak mau yang masuk yang lain bisa hancur nih kalau yang masuk bukan firman, udah kelar Pelarian Cici. ya Wow. gitu. Iya. Karena itu tuh titik yang nggak mudah gitu bagi aku gitu. Kayak ketika semua menghakimi gitu, semua kayak apa ya, depresi tuh bukan hal yang bagi penderitanya tuh bukan hal yang mudah untuk dia fight for it gitu loh. Itu hal yang lumayan berat gitu, dan bagi aku itu berat gitu. Jadi kayak ketika ladies pun bermasalah gitu, aku juga nggak ngerti kekuatan dari mana untuk aku nguatin mereka. Aku sendiri aja sebenarnya sejujurnya ya, aku sendiri butuh dikuatin hari itu gitu. Tapi ya puji Tuhan gitu, Tuhan mampuin gitu. Dan mentorku bilang gini, siap nggak siap waktunya, pelayanan is pelayanan. Terus aku kayak ya juga ya, no excuse gitu. Kalau Tuhan udah panggil, Tuhan juga yang tanggung jawab deh, aku bilang gitu. Karena Tuhan yang ibaratnya gini, Tuhan yang taruh you baca Alkitab di dalam hati aku gitu, di dalam beban yang aku emban gitu. Tuhan juga deh yang tanggung jawab, aku bilang gitu. Aku selalu ini by the way moto skripsi aku yang aku pegang sih, kayak Tuhan panggil, Tuhan tanggung jawab kok gitu. Sampai hari ini gitu. BTW tadi kan Kak Lia kasih kita souvenir kan. Aku ambil yang souvenirnya tulisannya Tuhan yang panggil, Tuhan yang tanggung jawab. Ada juga di souvenirnya tulisannya itu. Aku pengen lihat. Aku setuju sih. Tadi aku juga pas dengar Kak Lia cerita, aku udah tahu ini pasti yakin banget ada kayak kalimat kok anak Tuhan bisa depresi gitu kan. Itu menarik banget. Menurut aku apa ya, teman-teman juga kita nggak boleh sampai salah paham gitu. Kalau orang Kristen yang bener tuh gak mungkin tuh kena mental illness, gak mungkin kena depresi segala macam, seakan-akan mentalnya tuh akan sangat kokoh. Ingat sekali lagi, kita manusia yang lemah gitu loh. Kita manusia yang lemah, yang meskipun kita kenal Tuhan, kita juga bisa mengalami hal-hal tersebut mental. Dan kita masih tinggal di dunia yang berdosa gitu kan. Di dunia yang berdosa, yang dimana pressure dari lingkungan kita itu tinggi banget. Hal-hal yang kita alami itu benar-benar bisa menyakiti, bisa sampai ke jiwa kita, ke mental kita. Dan that's why mungkin aku tadi pas dengar Kak Lia pelariannya tetap ke Tuhan gitu kan. Iya, tetap dengerin khotbah-khotbah gitu sekian banyak gitu.
menurut aku itu hal yang luar biasa banget sih, Betul, karena betul. aku pun pas mentalnya ngedown, ada masanya aku mencari itu, tapi aku bisa kayak ngalamin aduh kecewa, kayak nggak bisa masuk gitu hal-hal itu, jadi aku bisa pelariannya ke yang lain lagi gitu. Gitu sih, jadi mungkin Iya, itu yang bisa benar. kalian ambil. Bener, aku juga mau highlight 2 poin itu sih. Jadi yang pertama kayak ya guys, mental health itu, depresi dan gangguan jiwa lainnya itu bukan cuma akibat dari luar doang. Kayak bukan berarti rumusnya orang Kristen punya Tuhan, percaya Tuhan sama dengan mental kuat, sekuat baja gitu, nggak Imun bisa. dari depresi Iya, dan sebagainya gitu. masalahnya tuh ini juga baru terjadi ya. Mamiku tuh ternyata percaya hal itu gitu, dan maksudnya selama ini tuh aku kira mamiku tuh, maksudnya aku sih melihat mamiku dibanding mama-mama generasi dia gitu ya, dia lebih open minded gitu. Tapi dan dia tuh dulu kuliah konseling. Mungkin kalau sekarang namanya jurusan bimbingan konseling gitu ya. Kalau dulu namanya psikologi pendidikan gitu. Jadi kayak pendidikan tapi yang psikologi gitu. Nah, aku kira dia paham gitu, ternyata tidak. Jadi dia mengira bahwa ya kalau misalnya orang tuh percaya, beriman sama Tuhan, imannya benar gitu ya, dia pasti dia punya kekuatan pikiran untuk menolak hal-hal apa ya, berbagai situasi yang pressuring. Padahal aku bilang ke mamaku bahwa kayak itu tuh nggak sekadar, maksudnya pikiran kita tuh bukan pikiran kita itu bukan semata-mata di bawah kontrol kita gitu loh. Kayak ada dia guys, di dalam otak kita itu ada zat-zat kimia, hormon dan sebagainya yang mengontrol pikiran kita, perasaan kita gitu. Jadi itu bisa, zat-zat kimia itu bisa terjadi ketidakseimbangan gitu, baik itu jadi lebih ke fisik gitu loh. Mungkin dari makanan kita, dari kebiasaan hidup kita, tidur, makan, minum dan sebagainya. Dan atau mungkin juga genetik gitu, yang akhirnya bisa bikin hormon-hormon itu tidak seimbang dan bikin pikiran-pikiran kita terganggu sehingga kita menghadapi berbagai tekanan dari luar tuh berbeda-beda gitu. Makanya ada mood, ada kepribadian gitu kan. Itu tuh kan ya itu akibat dari zat-zat kimia di otak gitulah. Dan intinya mental health itu tidak bisa semata-mata disalahkan dari iman gitu. Benar. Bukan berarti ya gitu ya guys. Jadi semangat banget nih aku gitu. Jadi ya thank you banget kali ya udah sharing hal ini. Iya, dan ternyata akhirnya topik kita agak bergeser ya, tapi nggak apa-apa banget. Jadi kayak ternyata behind the scene-nya ladies itu bukan sekadar kayak oh apakah ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tapi lebih ke gimana ya perempuan tuh punya pergumulan yang khas perempuan, dan di balik pergumulan itu juga salah satunya ada mental health juga gitu. Benar. Ya. Wow. Thank you banget kali ya buat sharingnya. Dan aku yakin teman-teman di sini juga mungkin ada yang lagi stres banget menghadapi masalah hidup, atau mungkin ada tekanan dari dalam diri kalian dan sebagainya. Kalian nggak perlu kayak merasa kayak aduh tapi kan gue orang Kristen, harusnya gue nggak gini kayak gitu. Jangan sampai kalian ngerasain hal itu. Kalian juga bisa cerita ke orang yang mungkin kalian percaya, atau mungkin ketika kalian udah tahu ini kalian di tahap butuh bantuan gitu, kalian juga bisa datang ke tenaga profesional. Yeah. Betul Gitu. nggak menyangkal juga ya. Benar. Bahwa ya Tuhan tetap bisa bekerja juga lewat tenaga Benar, aku profesional. setuju banget. Aku Tuhan pun tuh pakai profesional waktu itu gitu. iya. Dan Tuhan sediain mereka tuh bukan artinya kalau kita ke mereka tuh kita jadi malu gitu kan. Itu enggak banget ya guys. Salah. Jadi Betul. Tuhan itu juga sediain tenaga-tenaga profesional di luar sana itu untuk nolong kita juga, bukan sebagai suatu menghakimi orang Kristen. Iya, Kayak, mungkin yang kayak jadi label dan aib gitu ya. Aib Iya, bahwa kayak betul. kalau ke psikolog, ke psikiater itu artinya kamu Sakit tidak jiwa. beriman gitu. Ini Iya, udah sakit gagal nih jiwa, imannya. segala macem. Iya. Makanya cari dokter-dokter gitu. Waduh, jangan ya guys Tuh. gitu. Dokter itu juga ciptaan Tuhan pakai gitu. iya Tuhan untuk pakai gitu. menolong kita gitu. Tuh, betul. Wow. Semangat banget ya. Bergeser sekali ya. Oke, mungkin terakhir kali ya aku mau nanya gimana akhirnya ya perjalanan dengan mental health kalian, dengan depresi kalian bisa membawa kalian
gimana kalian memaknainya gitu dalam relasi kalian dengan Tuhan gitu kalian, dan mungkin membawa kalian lebih dekat sama Tuhan atau gimana gitu. Aku bersyukur sih sama proses itu. Karena gini loh, kalau aku nggak dikasih masalah itu, mungkin aku nggak ngelihat keindahannya Tuhan. Mungkin aku nggak lihat kekuatannya Tuhan gitu. Justru lewat depresi, ketika orang minum obat tuh berapa bulan gitu ya baru sembuh, aku itu di tahap yang cepat sembuh. Tapi memang mati-matian fight-nya ya. Secara ini mati-matian fight-nya, overthinking segala macam, panik segala macam, itu fight-nya luar biasa gitu. Cuman aku bersyukurnya Tuhan mampuin gitu. Tuhan mampuin, dan sampai ada satu orang bilang gini, hebat juga ya bisa sembuh dalam waktu cepat. Maksudnya membaiknya tuh cepat gitu lah, nggak langsung sembuh, nggak, tapi kayak tes gitu. Terus aku kayak bilang iya juga ya gitu, kayak aku langsung kayak iya juga ya. Kalau misalnya enggak karena Tuhan siapa ya gitu. Jadi kayak mikir gitu, ada sesuatu di balik hal ini Tuhan izinin gitu. Sehingga mungkin aku jadi orang yang nantinya gitu, kalau dipertemukan anak-anak yang maybe mereka mental health-nya terganggu, ada mental issue gitu ya, aku nggak gampang hakimin mereka karena aku tahu rasanya dihakimi. Kan kayak gitu. Setuju. Jadi orang-orang di ladies itu aku selalu bilang jangan pernah hakimin orang, apapun kesalahan dia, di ini dulu lah, maksudnya kayak oh ya aku tahu sih kamu rasa, maksudnya di embrace dulu lah, validasi perasaan dulu, ngertiin lah perasaan dia. Jangan main langsung oh ya tetap salah gitu, jangan gitu. Jangan hakimi siapapun gitu, karena ada satu orang gitu ya, waktu itu ini unik sih gitu, dan dia emang di bawah mentoring aku sampai hari ini. Dia datang dia dititipin sama mentorku, jadi aku mentoring dia karena aku dititipin sama mentorku gitu ya. Dia bilang gini waktu mau join komunitas ladies, aku nggak dihakimin ya kak. Kayak sedih nggak sih, kayak kita bukan terkenal mengasihi, tapi maybe gitu bagi mereka kita terkenal menghakimi gitu. Sampai aku bilang nggak akan ada yang hakimin kamu. Kalau ada yang berani hakimin, ngomong sama aku yang akan tegur orang itu gitu. Karena aku nggak mau hakimin siapapun gitu. Kayak misal ada anak ladies yang dia kayak jatuh bangun gitu, aku tahu dia salah, aku akan tegur, tapi aku nggak akan mau hakimi, lu tuh akan gagal nanti gitu, nggak mau gitu. Aku nggak mau karena aku tahu rasanya ketika kita dihakimi tuh nggak enak gitu. Dan sampai hari ini aku ngerasa ada momen-momen dimana aku tuh takut sih, ketika ada momen-momen kalau aku udah bengong gitu, aku tuh takut loh itu kambuh gitu, karena itu awal mulai bengong gitu. Jadi kayak bengong terus overthinking gitu, terus nangis gitu. Aku tuh takut sama momen-momen bengong gitu. Terus kalau misal inget sesuatu tuh langsung kayak kram perut gitu. Jadi itu, kayak trigger gitu ya Kak? Iya, jadi aku kalau udah bengong aku tuh kayak langsung aku cari apa kek, aku pasang lagu kek atau apa kek, pokoknya aku nggak mau itu kembali gitu. Walaupun maybe akan kembali, nggak mungkin ya, kita nggak tahu gitu. Tapi sampai hari ini aku menganggap diri aku udah baik-baik aja, maksudnya dalam tanda kutip mentalku ya gitu. Aku jadi makin kuat gitu, aku jadi makin ngerti oh iya ya, kalau aku hari itu nggak Tuhan izinin depresi, mungkin aku masih maybe aku masih sombong, mungkin aku masih merasa semua hal dalam kendali aku, mungkin aku masih merasa gajiku yang hari itu gede jadi pegangannya aku gitu. Tapi dengan semua Tuhan ambil take out, aku jadi ngerti keindahannya Tuhan, dan berhala-berhala itu dibuang gitu. Kan kalau nggak ada momen itu aku nggak ngerti berhala aku tuh apa. Dari awalnya kayak Tuhan kenapa kok Tuhan tega sih, jadi kayak makasih ya Tuhan gitu. Sampai hari ini gitu aku selalu kayak Tuhan makasih gitu. Aku selalu bilang kok Tuhan makasih buat proses yang Tuhan izinin 2022, 2023. Karena aku jadi ngeliat keindahannya Tuhan gitu. Karena aku jadi ngerti yang paling berharga itu bukan aku, bukan pekerjaanku, tapi Tuhan gitu. Itu sih. Lebih ke melihat pembentukan Tuhan sebagai suatu proses yang nggak mudah gitu ya. Iya benar, aku juga ya keren banget sih, maksudnya kayak makasih buat sharingnya gitu Kak. Kayak berarti emang maksudnya pergumulan kita bisa tergantung gimana kita maknainya gitu ya. Kita bisa melihat itu sebagai kayak Tuhan nggak peduli sama aku, Tuhan kok atau giniin mungkin aku, hukuman, bahkan Tuhan kita bisa jahat. lihat Iya. Atau ya sebaliknya, kita bukan berarti dengan kita mensyukuri hal itu gitu ya, kita jadi menganggap ini tuh hal mudah dan kayak kepengen lagi atau apa gitu, kayak enggak. Tapi
iya bukan berarti itu jadi hal mudah gitu. Cuma ya apa ya, ada hikmahnya aja gitu di baliknya. Meskipun Ada tuh hal yang positifnya berat gitu. mungkin dan Mm-mm. aku waktu itu juga gimana ya, aku waktu itu pernah sih ngalamin kayak suatu hal yang berat banget juga, dan di masa itu sih aku nggak mampu melihat hal itu sebagai hal yang indah gitu ya. Cuman ketika aku udah lebih bangun relasi sama Tuhan, ketika hal itu juga udah lewat, pas aku bangun relasi sama Tuhan pun sebenarnya masih ada traumanya, masih banyak banget trauma yang nempel gitu kan di aku. Cuman seiring berjalannya waktu dengan relasi sama Tuhan yang makin dalam, dan saat itu juga aku punya teman-teman rohani gitu kan, aku bisa ngeliat bener-bener gimana Tuhan itu sayang sama aku, dan Tuhan menyediakan begitu banyak orang yang sayang sama aku. Pas aku throwback lagi, lihat lagi ke masa itu ya, kayak wow, Tuhan tuh taruh banyak banget orang yang baik sama aku gitu kan. Jadi kayak pas lewatin aku malah kayak traumanya masih ada, tapi bisa bilang kayak Tuhan thank you gitu buat hal yang udah Tuhan kasih gitu. Karena Gitu sih. bisa ngelihat penyertaan Tuhan gitu ya melalui Penyertaan Tuhan, dan Tuhan Iya. tuh ngizinin itu terjadi dan taruh banyak yang support aku gitu. betul Itu sih. betul. Sama sih, aku juga pernah mengalami satu titik rendah juga gitu ya. Dan sekarang jujur sekarang aku juga masih belum paham gitu kenapa Tuhan itu kasih taruh aku di posisi itu gitu ya, yang kayak dalam hal karir dan pendidikan gitu loh. Harusnya aku bisa advance di jalan yang lain kalau aku nggak masuk lobang dulu waktu itu gitu. Cuma aku berpegang sama itu juga sih yang tadi Kalia bilang, karena aku juga pernah baca ayat di Korintus somewhere gitu, kayak apa ya, isinya tuh kayak kepada Tuhan yang menguatkan kita supaya kita juga bisa menguatkan orang lain gitu. Jadi kayak ketika misalnya kita mengalami masalah, kita tuh dikuatkan Tuhan supaya kita juga bisa menguatkan orang lain gitu, ketika misalnya kita bertemu dengan orang lain yang punya masalah yang sama gitu. Dan itu yang aku pegang sih, kayak aku mungkin bisa sharing pengalamanku ini untuk menguatkan teman-temanku gitu. Makanya tuh kan ada ayatnya, ketika aku lemah aku kuat gitu. Betul. Kita selalu minta Tuhan untuk Tuhan. Ya Paulus pun manusia kan hari itu. Dia bilang sama Tuhan, kalau boleh cabut duri dalam daging ini. Gitu kan. Duri dalam daging tuh bisa ngomong banyak hal sih. Gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna, kata Tuhan. Dan dalam versi Inggrisnya keren banget. We all just need grace. Kita hanya butuh kasih karunia. Itu yang nguatin kita gitu. Itu yang nguatin kita sampai hari ini gitu. Dan ketika kita lemah, mungkin kita ngeliatnya kita lemah gitu, tapi sebenarnya kita dikuatin sama Tuhan gitu. Dan ketika kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan cabut aja, Tuhan ambil aja masalahku. Percayalah gitu, ada prosesnya, ada masanya, ada maksud Tuhan. Karena kemarin aku suka banget salah satu hamba Tuhan yang gini, Tuhan itu nggak pernah bekerja separuh jalan. Gitu. Jadi bener. Wah, jadi jangan cepet-cepet minta Tuhan angkat, Tuhan cabut gitu. Santai aja gitu. Tuhan nggak kerja gitu setengah jalan gitu. Waktu aku dengar itu aku kayak, bener, Tuhan tuh nggak bekerja setengah jalan. Dia tuh tanggung jawab sampai akhir gitu. Jadi ya apapun kelemahan kita, percayalah kekuatan Tuhan tuh nyata kok. Gitu. Keren banget sih, kayak ini daging banget, kayak maksudnya ya itu tadi, maksudnya kita memulai episode ini dengan kirain kita akan bahas hal lain gitu ya, tapi ternyata kita malah jadi bahas mental health sebagai orang Kristen gitu ya, kayak bahwa dan gimana cara menghadapinya gitu. Itu aku seneng banget dengan episode ini. Thank you banget Kalia buat sharingnya. Mungkin udah cukup. Iya. Mungkin udah cukup panjang sih. Iya, udah cukup banyak nih. Kalian bisa Udah. slicer lagi ke sebelumnya, kayak kalau kalian lagi bergumul gitu. Kalian bisa semoga video ini bisa menguatkan kalian gitu ya. Kalian bisa share di kolom komen pergumulan kalian tentang mungkin pernah dihakimi atau pernah mengalami juga mental health issue gitu ya. Kalian bisa share di kolom komen,
dan di aplikasi kita juga. Itu juga sebenarnya salah satu tujuan kita punya aplikasi ini adalah untuk Mensupport, menampung iya. teman-teman yang punya pergumulan gitu. Salah satu fitur kita adalah kita punya fitur anonim gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau curhat anonim tuh bisa banget gitu. Dan kalian bisa curhat dan tetap bisa menerima dukungan gitu dari Betul. sesama orang percaya, Ci, Betul. gitu. Jadi download ya guys aplikasi HelloGuard gitu. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita, ada YouTube, TikTok, Spotify, dan ada Noise, Dan ada Instagram juga. Instagram juga, dan kalian bisa share setiap akun sosmed kita ke orang-orang terdekat kalian. Betul, jangan lupa follow juga Yuk Baca Alkitab dan Ladies Yuk Baca Alkitab buat Betul. teman-teman cewek yang mau ikut komunitas. Ada di hari Selasa 2 Jam minggu setengah- sekali, jam setengah setengah 8. malam. Oke, ya, pokoknya ikutin terus ya guys, chill dan Kita Yuk bakal Baca masih sama Alkitab. Kalia Betul. di episode selanjutnya. Jadi Betul. kalian harus stay tune. Ya, stay tune terus kecil. Anything you can spill, Chill.